Baik, shalom. Kita bertemu lagi di ibadah hari ini PO bersama-sama dengan tema melangkah dengan bijaksana. Nah, jadi kalau kata Ibu Lydia tadi pasti setiap kita pengen hidup di dalam kebijaksanaan. Tapi kadang-kadang kita melangkah juga dengan tidak bijaksana. Kadang kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang harusnya kita berbuat yang benar, tapi ketika kita terlalu gegabah, akhirnya kita melangkah di dalam hal yang tidak bijaksana. Baik, saya mengajak kita untuk membaca dari Efesus pasalnya yang ke-5 ayat 16 sampai 18. Efesus pasalnya yang ke-5 ayat 16 sampai 18. Untuk kaum bapak-bapak membaca ayatnya yang ke-16, untuk kaum ibu-ibu akan membaca ayatnya yang ke-17, dan saya akan membaca ayat yang ke-18. Baik, saya persilahkan untuk kaum bapak-bapak 1, 2, 3. Ayat 18, janganlah mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, kalau kita mau cari tahu pengertian dari bijaksana itu apa? Nah, bijaksana adalah yang pertama itu kepandaian atau kemampuan dalam menggunakan akal budi. Nah, itu pengertiannya yang pertama. Jadi, kita sebagai manusia punya kemampuan di dalam menggunakan akal budi. Yang kedua, cermat dalam menyikapi berbagai situasi. Nah, yang ketiga adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Itu pengertian dari bijaksana, bagaimana kehidupan kita harus sama dengan situasi yang harus kita hadapi, harus tetap berbuat yang benar. Itu bijaksana. Nah, pertanyaan yang kedua, kenapa kita harus bijaksana? Nah, yang pertama, kalau dari saya sendiri, karena setiap langkah yang kita ambil hari ini menentukan arah hidup kita. Jadi setiap keputusan-keputusan yang ada, setiap pilihan-pilihan yang kita hadapi, nah itu akan menentukan bagaimana ke depannya kita harus melangkah. Yang kedua, hidup kita tuh penuh dengan pilihan. Jadi kita selalu diperhadapkan, kita mau melakukan hal yang benar, kita mau melakukan hal yang salah, kita mau melakukan hal yang baik, dan kemudian kita mau melakukan hal yang jahat. Jadi ada pilihan-pilihan ini, maka kita harus bisa memilih yang mana yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita berbicara di tempat kerja, khususnya karena kita di lingkungan pekerjaan, melangkah dengan bijaksana, maka kita harus tahu gitu. Fakta-fakta ketika kita ada di dunia pekerjaan. Fakta yang pertama kita selalu dikejar dengan target. Jadi apa yang mau kita lakukan, pekerjaan kita harus ditargetkan. Itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua ada deadline. Jadi kita punya tugas harus dikerjakan secepatnya, harus dikerjakan secara tepat waktu. Yang ketiga ada tuntutan. Ya pastinya kita punya sebagai seorang karyawan, kita punya tuntutan harus melakukan apa. Kita juga punya tugas yang harus diberikan kepada atasan kita. Nah, terus juga ada kompromi. Nah, jadi kalau di perusahaan-perusahaan pasti kalau kita mau melakukan sesuatu, nah kalau menurut kita tidak suka, pasti ada saja hal ini yang akan mempengaruhi kita. Kita diperhadapkan, kita mau nggak kompromi dengan mereka demi mencapai satu tujuan yang salah. Lalu budaya kerja yang tidak sehat. Jadi seringkali ya mungkin di sini tidak ada, tapi kita kalau berbicara sharing kepada teman-teman, pasti ada budaya kerja yang tidak sehat. Ya mungkin lingkungannya tidak baik, dari karyawan ke atasan ataupun atasan ke karyawan, juga mungkin sebaya kita justru kita tidak baik di dalam berelasi dengan mereka. Nah, lalu keinginan cepat sukses. Tidak salah, tapi
perlu diperhatikan, saya kasih tulisannya itu kapital semua, cepat. Jadi kalau mau sukses kita harus bertahap, tidak bisa kita dimulai dari nol terus tiba-tiba langsung tingkatnya langsung tingkat tinggi. Jadi ada hal yang namanya proses. Nah jadi itu tidak salah kita mau sukses, tapi caranya itu yang salah, cepatnya itu. Kadang orang tidak mau melalui hal-hal yang sulit. Nah, tapi maunya yang cepat dan instan. Nah, lalu apa yang seringkali menjadi penyebab bagi seseorang tidak bersikap bijaksana? Nah, tentunya yang pertama kurang pertimbangan. Nah, jadi ada pilihan bagaimana kita harus menyikapinya. Ketika kita memilih A, apa yang akan terjadi? Ketika kita memilih B, apa yang akan terjadi konsekuensinya? Kurangnya pertimbangan. Kemudian yang kedua, merasa hebat dan benar. Jadi waktu kita harus memilih jalan yang benar, tapi kita merasa, oh saya bisa, saya hebat. Maka ya kalau kita sudah salah melangkah, ya barulah di sana terjadi penyesalan. Oh iya ya, saya salah. Saya tidak boleh harusnya melangkah di jalan yang ini. Lalu yang ketiga, ketidakdewasaan emosional. Nah, ini juga mempengaruhi. Terkadang kita dipengaruhi dengan hal ini juga. Kita terlalu cepat memilih jalan sehingga kita tidak punya waktu untuk memikirkan apa yang harusnya menjadi konsekuensi selanjutnya. Jadi kurang ketidakdewasaan emosional ini bisa mempengaruhi kita. Nah, lalu selanjutnya kurang pengalaman. Nah, kadang kurangnya pengalaman ini juga mempengaruhi kita. Ketika kita punya masalah, kita belum pernah nih mempunyai masalah ini. Kita harus memilih jalan ini ternyata salah. Nah, disitulah pengalaman-pengalaman dari kesalahan kita itu juga sangat membantu. Bagaimana ketika kita diperhadapkan lagi dengan masalah yang sama, kita bisa melangkah di jalan yang sebelumnya tidak sama dengan yang ini. Nah, yang terakhir, ini hal yang paling dasar, tidak takut Tuhan. Kenapa? Karena ini menjadi dasar bagi kehidupan kita, tidak takut Tuhan. Nah, ya apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus takut Tuhan ketika kita ada di satu permasalahan, ada di satu hal yang harusnya kita melangkah dengan benar. Nah, dari tema ini saya mengambil satu kisah, yaitu di Perjanjian Lama. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu tahu kisah Daniel, bagaimana dia seorang Israel diangkut dari pembuangan oleh Babel. Nah, mereka menjadi orang-orang pilihan bersama teman-temannya yang lain. Nah, apa yang terjadi dengan Daniel ini? Dia bersama 4 orang temannya, yaitu ada, saya baca itu ada Daniel, ada Hanaya, ada Misael, Azaria. Nah, mereka inilah yang menjadi orang-orang pilihan waktu mereka diangkut dari pembuangan itu. Mereka dibawa ke Babel untuk dijadikan orang yang bekerja kepada raja. Nah, kisahnya di sana mereka itu harus hidupnya baik, untuk pilihan-pilihan mereka itu harus berperawakan baik, mereka harus bisa memahami berbagai hikmat, mereka harus punya pengetahuan banyak, lalu mengerti tentang ilmu, cakap bekerja, lalu tanpa cacat. Nah, ini kriteria-kriteria orang-orang pada saat itu yang dipilih. Nah, kemudian mereka diangkut di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Nah, di sana mereka itu hidupnya tidak susah karena hidupnya di lingkungan kerajaan. Jadi tentunya segala fasilitas tempat tinggal, makanan tentunya sangat nyaman. Nah, jadi untuk dipelihara oleh raja, mereka itu sangat mendapatkan hal yang nyaman. Mulai dari makanan mereka, ya raja yang menentukan makanan mereka supaya mereka sehat. Diharapkan seperti itu. Nah, tapi
di satu kisah, Daniel tidak mau menyentuh makanan yang telah disediakan oleh raja. Karena baginya itu adalah najis. Dia tahu itu adalah makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa mereka dan mereka harus makan makanan itu. Maka Daniel punya sikap untuk menolak. Dia tidak mau melakukan hal itu karena dia taat kepada Tuhan. Nah, itu satu pilihan bagaimana kita harus melangkah di dalam kebijaksanaan. Nah, pada akhirnya dia minta uji, dia bilang kepada pegawainya, jangan beri kami makanan ini. Tapi pegawainya bilang, bagaimana bisa, nanti aku kena marah. Kalau bahasa sederhananya, nanti aku kena marah kalau aku nggak melakukan tugasku. Tapi Daniel bilang, oke, kalau begitu uji kami selama 10 hari. Kami makan makanan yang ini, mereka makan makanan ini. Lihat siapa yang akan lebih baik. Tapi akhirnya si pegawainya setuju, mereka deal dengan segala permintaan Daniel. Nah, akhirnya Tuhan mengasihi Daniel. Daniel diberikan hikmat yang melebihi dari orang-orang yang makan makanan yang raja sudah siapkan. Nah, itu salah satu contoh dari melangkah dengan bijaksana yang saya ambil di PL. Nah, kemudian kita lanjut. Menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana saya bisa menjadi seorang yang bijaksana? Nah, kalau kita lihat mungkin, kenapa ya ada orang yang bijaksana kok saya tidak? Nah, ini menjadi pertanyaan. Nah, kalau kita lihat, itu yang pertama dari Efesus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-15. Apa yang harus kita lakukan? Pergunakan waktu yang ada, jangan menunda prioritas. Nah, kita tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Ya, kita punya banyak kesibukan masing-masing, kita punya pekerjaan. Tapi apakah yang lain itu prioritas? Sehingga kita menunda yang lebih prioritas dari pekerjaan kita. Nah, ini harus kita lihat, pergunakan waktu yang ada. Yang kedua, itu dari Efesus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-17. Apa yang dikatakan di sana? Yaitu kita harus bijaksana dalam mengerti kehendak Tuhan. Nah, kita harus tahu kalau kita itu tidak bekerja untuk diri sendiri. Ya, khususnya di lingkungan kita yang di tempat ini. Ya, kita bekerja tapi di dalamnya kita melayani. Nah, itu yang harus kita mengerti. Kita bekerja bukan untuk diri sendiri, tapi itulah pelayanan yang harusnya kita kerjakan. Yang ketiga, itu dari Efesus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-18. Apa yang dikatakan di sana? Hidup itu dipenuhi dengan roh. Apa kaitannya gitu? Kita melangkah bijaksana tapi hidup kita harus dipenuhi dengan roh. Jadi kita harus mengerti bahwa roh yang ada pada kita itu adalah roh yang benar, roh yang selalu menuntun kita. Jadi waktu kita diperhadapkan dengan pilihan, kita harus tahu kira-kira itu benar enggak ya? Nah, jangan kita menutup kebenaran di dalam hati nurani kita sehingga kita melangkah di jalan yang salah. Nah, karena itu roh ada di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita membuka hati nurani kita dan kita memikirkan hal-hal yang benar, maka kita pasti akan ditolong oleh Tuhan. Nah, hidup dipenuhi roh sehingga kita hidup di dalam kebenaran, kita hidup di dalam kejujuran, tanggung jawab dan integritas. Nah, itulah yang harus kita pahami. Bagaimana ketika kita bisa menjadi seorang yang bijaksana, pergunakan waktu yang ada, bijaksana dalam mengerti kehendak Tuhan, hidup dipenuhi dengan roh, yang artinya kebenaran ada di dalam diri kita. Nah, sama seperti Daniel tadi, waktu dia dibawa di bangsa Babel, dia tahu di sana dia harus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada. Dia membawa nama Tuhan. Nah, itulah yang terjadi kepada Daniel. Nah, aplikasi apa yang harus kita lakukan? Ya, aplikasinya ketika kita mau melangkah dengan bijaksana, maka
mulailah hari dengan Tuhan. Nah, itu sangat menolong bagi kita. Bagaimana hari kita harus dimulai dengan Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Yang kemudian yang kedua adalah buat deadline tugas, yang mana prioritas itu yang kita kerjakan sehingga kita tidak melalaikan, kita tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Yang ketiga, bekerja dengan kesadaran. Artinya apa? Bekerja dengan kesadaran ya kita tahu bahwa pekerjaan kita itu panggilan. Kita harus melakukannya dengan benar. Karena itulah yang Tuhan mau, bahwa segala sesuatu pekerjaan harus dilakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, lalu kita juga tahu bahwa pekerjaan kita bukan hanya sekedar kita mendapatkan gaji, bukan sekedar kita mau meningkatkan karir kita ke hal yang lebih baik, bukan sekedar kita mau sukses, tapi ingat panggilan. Pekerjaan kita adalah panggilan dari Tuhan. Nah, yang keempat, bangun sikap atau karakter yang baik. Nah, di dalam pekerja kita ya tentunya kita harus punya sikap yang baik dan karakter yang baik. Karena ya itu tadi, ada integritas, kejujuran, dan tanggung jawab di sana. Lalu yang terakhir adalah evaluasi diri. Nah, waktu kita bekerja, setelah kita 1 hari melalui pekerjaan kita, ada evaluasi diri. Tentunya kita bertanya, apakah saya bekerja hari ini dengan kehendak Tuhan? Apakah saya sudah melakukan hal yang baik? Saya sudah melakukan hal yang benar? Nah, pentingnya evaluasi diri setelah kita beraktivitas, ya tentunya mungkin pada malam hari sebelum tidur atau kita setelah bekerja melakukan tugas kita, itu penting dievaluasi. Nah, jadi biarlah dengan firman Tuhan hari ini di Efesus dan Kisah Daniel boleh mengingatkan kita, melangkah dengan bijaksana, kita harus mempertimbangkan, tahu kehendak Tuhan, dan hidup dipenuhi oleh Roh, mempergunakan waktu yang ada. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita mau tutup firman Tuhan hari ini. Saya akan memimpin kita di dalam doa.